Tama mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana kamu melakukan misi itu? Siapa yang memberimu misi? Siapa yang mengarahkanmu ke stadion? Pria itu berseru, ini panduannya. Memandu. Tama berbisik pelan dan bertanya, apakah kamu sudah bertemu pemandu? Tidak. Pria itu menjelaskan, saya tidak tahu siapa pemandunya. Ketika kami tiba di New York ketika saya bangun, saya sudah berada di garasi tertutup. Organisasi meninggalkan peralatan dan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk misi. Materinya mencantumkan target, kekerabatan target, dan hubungan sosial. Dan situasi orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka tahu bahwa akan ada beberapa petarung tingkat tinggi. Orang mati itu melanjutkan, mereka secara khusus menyiapkan senjata yang ditingkatkan untuk kita. Mereka juga mengingatkan kami apa yang harus diperhatikan dan taktik apa yang harus kami terapkan. Dan kemudian mereka meninggalkan sejumlah waktu bagi kita untuk membiasakan diri dengan informasi itu. Kemudian kami akan menunggu pemberitahuan keberangkatan, dan ketika kami tiba di tempat kejadian, pemandu akan melewati transfer dan memberitahu saya waktu yang tepat untuk menyerang. Tama bertanya, apa artinya transfer? Pria itu berkata, organisasi tidak mengizinkan kami melakukan kontak langsung dengan pemandu dalam bentuk apapun. Jadi pemandu akan menghubungkan situasi dengan kontak person di organisasi. Dan kemudian orang yang dapat dihubungi akan menyampaikan pesan itu kepada saya. Tama bertanya kepadanya, metode apa yang digunakan orang yang Anda hubungi? Mengirimimu pesan. Pria itu menjawab, mereka telah meninggalkan kami alat komunikasi. Tetapi hanya perangkat saya yang dapat mendengar suara orang yang memasang dock. Tama bertanya lagi, apakah orang yang berlabuh Anda laki-laki atau perempuan? Pria itu menggelengkan kepalanya, dengan pengubah suara, saya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tama berkata saat ini, jadi, bibi ketiga saya harus menjadi pemandu yang Anda ajak bicara. Dia yang memimpin. Waktu serangan yang tepat dilaporkan ke petugas dock Anda. Dan petugas dock Anda kemudian menginstruksikan Anda untuk meluncurkan serangan. Pria itu mengangguk, seharusnya, saya melihat wanita yang dibawa keluar. Dan sepertinya bunuh diri dengan meminum racun. Dia, aku yakin adalah orang dari organisasi itu. Tama bertanya padanya, kalau begitu perintah yang kau terima adalah membunuh semua orang di dalam, atau membiarkan beberapa orang tetap hidup. Pria itu membuka mulutnya dan berkata, perintahnya adalah untuk tidak membiarkan kita membiarkan siapapun hidup-hidup. Tama mengerutkan kening, bukankah itu akan membunuh pemandu? Apakah pemandu itu tahu? Pria itu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak mengenalnya. Apakah kamu tahu? Tama bertanya kepadanya, apakah Anda tahu sesuatu tentang panduan ini? Aku tidak tahu banyak. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemandu dan orang mati hanyalah identitas yang berbeda dalam organisasi. Di antara mereka, informasi orang mati adalah yang paling tertutup. Karena kami berada di bawah pengawasan ketat organisasi. Yang setara dengan tahanan, jadi hampir tidak ada informasi tambahan untuk dipahami. Kami tahu apa yang dikatakan organisasi untuk kami ketahui. Dan kami tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang tidak diberitahukan oleh organisasi kepada kami. Tama mengangguk ringan, dan bertanya lagi. Jika tugas Anda sudah selesai, bagaimana proses tindak lanjutnya? Pria itu berkata, setelah tugas selesai, kami akan mundur ke garasi. Dan kemudian menerima suntikan obat di sana, dan seluruh organisasi akan membawa kita kembali. Tama menatapnya dan bertanya, bawahanmu bunuh diri dengan meminum racun. Bagaimana organisasi Anda akan memperlakukan keluarga Anda? Pria itu berkata, kami kali ini gagal dalam misi, dan organisasi akan mendefinisikan kami sebagai orang yang setia kepada guru. Jadi mereka tidak akan mempermalukan keluarga kita, sebaliknya, mereka akan memperlakukan keluarga kita dengan lebih baik. Tama berkata dengan ringan, tidak heran Anda dan bawahan Anda sangat menentukan. Ketika melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Ya.
Pria itu mengangguk dan berkata, untuk sebagian besar orang mati. Mereka pada dasarnya tidak berakhir dengan baik, dan kebanyakan dari mereka mati secara tragis. Jika mereka mati dengan setia, tidak ada rasa sakit, itu akan berakhir dalam sekejap mata. Dan akan dapat bertukar kondisi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Pria itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, kamp kematian yang kami tempati memiliki total 1,110 rumah tangga. Dan 1,900 orang mati, total populasi, pria, wanita, dan anak-anak digabungkan, sekitar beberapa ribu orang. Tama bertanya dengan heran, jadi, organisasimu bukan hanya bagianmu dari kematian? Ya. Pria itu mengangguk dan berkata, ada kamp-kamp yang mati di seluruh dunia, tetapi saya tidak tahu berapa banyak yang ada. Tama semakin terkejut, berpikir sejenak, dan bertanya lagi. Kamu mengatakan bahwa kamu disuntik dengan obat-obatan sebelum kamu datang. Dan kamu sudah tiba di New York ketika kamu bangun. Jadi, apakah Anda tahu sudah berapa lama Anda koma? Aku tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang diizinkan untuk mengetahui tanggal dan waktu di perkemahan orang mati. Kita tidak bisa melihat matahari terbit atau terbenam, hanya lampu menyala dan lampu mati. Selain itu, saya diam-diam menghitung. Namun, rutinitas harian kami di kamp kematian tampaknya tidak mengikuti pola 24 jam sehari. Mereka tampaknya sengaja membuat sedikit penyimpangan dalam waktu setiap hari. Orang mati itu lebih lanjut menjelaskan, hari ini bisa lebih lama dari kemarin, dan kemarin bisa lebih lama dari kemarin. Seiring waktu, bahkan jika saya tahu waktu yang tepat ketika saya meninggalkan misi. Dan setelah kembali untuk jangka waktu tertentu, catatannya akan menyimpang. Tama bertanya kepadanya, bagaimana Anda menghitung penyimpangan waktu? Pria itu berkata, saya memukul bagian bawah mangkuk. Sebuah lubang yang sangat tipis, diisi dengan pasir yang sangat halus. Itu dimulai sejak bel berbunyi di hari pertama. Bocor sampai bel berbunyi di hari kedua, lalu bocor lagi pasir halusnya. Dan ketika bel berbunyi pada hari ketiga, pasir halus terkadang bocor lebih awal. Dan terkadang sudah terlambat, jadi saya kira waktu di dalam berbeda dengan waktu di luar. Jadi setelah sekian lama, kita tidak tahu tahun dan bulan berapa di luar. Tama penasaran. Dia bertanya, kamu melakukan banyak hal dengan tenang, apakah kamu mencari kesempatan untuk melarikan diri? Tidak mungkin. Pria itu tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika ada kesempatan untuk melarikan diri, itu pasti akan menjadi kematian, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Mekanisme operasi orang mati, jika ada kesempatan untuk melarikan diri. Semua yang ada di perkemahan orang mati akan terungkap. Jika itu bisa menghancurkan kamp orang mati sehingga tidak ada yang akan mengulangi kesalahan saya di masa depan, itu akan lebih baik. Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, sepertinya kamu belum sepenuhnya dicuci otak oleh organisasi. Indoktrinasi? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, organisasi tidak suka mencuci otak kita. Hidup kita sendiri dan kehidupan keluarga kita ada di tangan organisasi. Tidak masalah apakah kita dicuci otak atau tidak. Budak, dari sudut pandang ini, kita bisa dianggap sebagai orang yang paling membenci mereka di dunia. Tetapi mereka tidak peduli, karena mereka tahu bahwa kita tidak punya nyali dan tidak ada kemampuan untuk mengkhianati organisasi. Tama mengangguk sedikit, mengetahui bahwa orang-orang ini tahu, ini hampir selesai. Pada saat ini, Joshua bertanya, kamu harus tahu dari mana garasi tempat kamu bangun? Ya. Pria itu berkata dengan jujur, garasi tempat kami bangun ada di Brooklyn. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.